Ini ada pertanyaan, apakah bersahabat berkawan dengan jin itu sesuatu kebaikan atau sesuatu yang sangat keji, yang kada baik artinya? Jin adalah makhluk Allah yang wajib kita percaya keberadaannya. Karena adanya jin ini disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib percaya bahwa jin itu adalah ada. Dan iblis itu adalah bagian dari jin. Jin ada yang Islam, ada yang kafir. Jin yang kafir itulah yang disebut dengan syaitan, yang pekerjaannya adalah mewaswisi, menggoda manusia agar tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, menggoda manusia untuk melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jin yang kafir atau syaitan. Apakah baik kita bersahabat, berkawan dengan jin? Jawab, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab yang tersebut itu, bahwa bersahabat dan sekedudukan dengan jin itu sangat keji. Kada baik artinya. Kada baik kita bersahabat lawan jin itu. Walaupun inya hendak minta kawani, walaupun inya hendak minta sahabati, nah, kita disuruh jangan mau bersahabat lawan jin itu. Katanya, barang siapa memilih dan melebihkan sekedudukan sepakawanan semajelis dengan jin daripada sekedudukan dengan ulama, maka orang itu sangat jahil. Dari karena yang galib, yang kebanyakan atas jin itu adalah perbuatannya dan perkataannya itu berlebih-lebihan dan dusta juga. Seperti kelakuan manusia yang fasik, maka berlindung orang yang berakal dan lari ia daripada bersahabat dan sekedudukan dengan jin, seperti larinya daripada bersahabat dan sekedudukan dengan manusia yang fasik. Nah, itu penjelasan dari Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tiada sekali-kali aku lihat akan seseorang yang sekedudukan dengan jin itu beroleh kebajikan. Tiada pernah aku melihat orang yang bersahabat dengan jin itu memperoleh kebaikan. Dari karena asal kejadian jin itu api. Dan api itu sangat banyak gerakannya. Dan dari banyak gerak itu, maka datanglah berlebih-lebihan perbuatan dan perkataannya jin itu. Jadi jin itu kalau 100 yang disampaikannya kepada kita manusia, paling 1-2 yang bujur. Nah, sisanya itu didustainya. Nah, itu orang-orang bersahabat jin. Memang ada yang bujur apa yang disampaikan oleh jin tadi, cuma kada banyak nang kada bujurnya. Jadi orang yang menerima bisikan-bisikan dari jin itu, bila dia pakai pandir jin itu, maka pandir orang ini pun banyak kada bujurnya juga. Dan lagi katanya bahwa jin itu terlebih keras fitnahnya
atas yang sekedudukan dengan dia daripada manusia. Godaannya itu lebih keras daripada kita sekedudukan dengan manusia. Artinya kalau manusia yang jahat itu menggoda kita, lebih keras lagi jin godaannya itu. Artinya terpengaruhnya kita dengan jin itu lebih keras daripada terpengaruh dengan manusia. Dan banyak para ulama menjelaskan tentang apa-apa kejahatan, kerugian kalau kita bersahabat lawan jin itu. Banyak. Antara lain, jin itunya bisa menyerupai kita. Memang jin ini diberi Allah demikian, bisa berubah-ubah bentuk, bisa jadi manusia, bisa jadi ular, bisa jadi anjing, bisa jadi macam-macam. Nah, ujar para ulama, jahatnya kita bersahabat dengan jin itu bisa menyerupai kita. Jin bisa menyerupai kita. Lalu asan bini kita. Nah, lo bisa mensetubuhi bini kita, si jin itu. Bini kitanya mengira laki, ya, meniru kita, bisa. Nah, itu salah satu keburukan bersahabat dengan jin ini. Mau memakai bini seorang. Nah, ini pekerjaan jin itu. Dan lagi kata Syekh Muhyiddin di dalam kitabnya yang bernama Futuhat, tidak seorang manusia yang sekedudukan dengan jin, sepakawanan, ya bersahabat. Tidak ada seorang manusia yang sekedudukan dengan jin itu beroleh ilmu daripada mereka itu akan Allah Ta'ala. Kada akan dapat ilmu yang manfaat. Dari karena jin itu sangat jahil akan Allah Ta'ala dan sifatnya. Jadi ajaran-ajaran jin itu kada bujur. Sebabnya jahil dengan Allah dan jahil dengan sifat-sifat Allah. Dan terkadang disangka oleh manusia yang sekedudukan yang bersahabat dengan jin bahwa segala perkara yang dikhabarkan oleh jin akan dia daripada barang yang berlaku di dalam alam ini karamat daripada Allah Ta'ala baginya. Nah, ini payahnya. Maka sangkanya itu batal. Itu batal. Maka dengan apa juga karamat datang daripada pihak jin. Karena kesudah-sudahan memberi jin akan manusia yang sekedudukan yang bersahabat dengan dia, bahwa diberitahukannya akan khasiat segala tumbuh-tumbuhan dan khasiat segala batu dan khasiat segala isim dan huruf. Maka yaitu dibilangkan daripada ilmu sia-sia juga, yaitu yang dicela akan dia oleh sekalian syariat. Nah, jadi jin itu kisahnya tahu lawan khasiat dedaunan. Jin itu kisahnya tahu dengan khasiat batu-batuan. Jin itu kisah tahu dengan khasiat huruf-huruf, isim-isim. Nah, disampaikannya kepada kita. Padahal yang disampaikannya tadi, ujar ulama mengatakan, mengambil dari hadis Nabi, 100 cuma 1-2 buting yang bujurnya. Jadi, kalau kita baca tambah lawan orang yang bersahabat jin itu, ada yang bujur, ada yang kabul, tapi banyak nang kada kabulnya. Lagi kata Syekh Muhyiddin, setengah daripada yang telah tercoba bahwasanya orang yang
berbanyak-banyak sekedudukan dengan jin itu, jadilah ia takabur atas segala manusia. Dan barang siapa takabur, dimurkai Allah Ta'ala akan dia dan dimasukkan ke dalam neraka, seperti yang tersebut di dalam beberapa ayat Quran dan hadis. Nah, orang ada bersahabat lawan jin, lalu ingat bisa mengangkat pohon nyiur. Pohon nyiur dipukulnya rabah. Ada bisa kuat macam-macam. Itu karena bantuan jin. Nah, orang yang demikian bisa mengakibatkan karena akhirnya takabur, sombong. Nah, karena merasa kekuatan tadi. Nah, padahal kekuatan itu kekuatan jin. Mengakibatkan si manusia yang bersahabat lawan jin ini jadi orang yang sombong, dan sombong itu adalah sifat yang dimurkai Allah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, seperti tersebut di dalam hadis, dalam beberapa ayat Quran dan hadis.